Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paramita Dewi Nangsari, NIM 309 dari kelas PGSD 4E. Akan mempresentasikan video pembelajaran tugas akhir dari RPP pembelajaran IPA dan tematik. The first lesson will be started in 5 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, Bu. Coba dilihat teman sekeliling kalian, ada tidak yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. 1. Maulana Ahmad Jordan. Hadir. Anak-anak, masih ingatkah kalian terakhir kali pembelajaran kita membahas mengenai apa? Masih, Bu. Masih ingat, Bu. Kurang lebih kita membahas mengenai energi, ya kan? Nah, selanjutnya Ibu akan tanya, dari kalian apakah ada yang pernah melihat tanah di jalan atau di lingkungan? Pernah. Lu. Nah, apakah kalian tahu tanah itu dapat habis atau tidak? Tidak. Kalau begitu, contoh kedua. Siapa di sini yang pernah melihat batu bara secara langsung? Pernah. Di mana? Di penambangan batu bara. Berarti kamu pernah ke sana? Pernah. Wow, bagus sekali. Lalu, apakah menurut kalian anak-anak, batu bara itu sama halnya dengan tanah yang tidak dapat habis? Berbeda, Bu. Kalau batu bara bagaimana? Karena batu bara dapat habis. Pintar sekali. Selanjutnya, apakah di sini kalian ada yang tahu apakah alasan negara kita Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah? Saya tahu. Apa alasannya? Karena Indonesia berada di iklim tropis. Bagus sekali. Selain itu, dikarenakan negara kita Indonesia ini memiliki perairan yang cukup luas dan juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, yang menyebabkan tanah kita di Indonesia ini subur dan juga menyebabkan kekayaan kita ini akhirnya melimpah. Nah, lalu dari sumber daya alam itu ada jenis-jenisnya. Siapa yang dapat menyebutkan jenis-jenis dari sumber daya alam? Bu. Apa, Jordan? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, pintar sekali. Sekarang anak-anak, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang ya. Ibu akan memulai membagi kelompok dengan cara berhitung, dimulai dari Jordan. Ini Ibu akan membagikan beberapa materi yang berbeda di setiap anak. Nanti setiap anak itu harus membaca dari materi yang telah Ibu berikan. Bisa dikerjakan pada LKS 2 ya. Ibu akan mulai membagikan materi pada kalian. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. Sekarang waktunya bagi yang mendapat materi mengenai manfaat dari sumber daya alam bertemu dengan anggota kelompok lain yang mempunyai materi yang sama. Begitu juga dengan materi yang lain seperti sumber energi bertemu dengan anggota kelompok lain yang mempunyai atau mendapat materi yang sama. Dimulai dari sekarang. Nah, selanjutnya Ibu akan memanggil secara acak dari tiap kelompok untuk memulai presentasi mengenai materi kalian di depan kelas. Nah, dari kelompok 1 telah mempresentasikan mengenai materi manfaat dari sumber daya alam. Lalu dari kelompok lain adakah yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya kepada kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 3? Kelompok 4? Tidak ada. Baik.
Dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi dan juga kelompok 2 dan seterusnya, bisa diambil kesimpulan dengan melihat secara langsung pada media pembelajaran yang ada di depan ibu ini. Siapa yang juga bisa memberikan satu gagasan pokok saja setelah melihat dari seluruh media yang ada di sini? Silakan angkat tangan. Ibu hitung dengan mulai hitungan dari 3, 2, 1. Saya. Dari media tersebut menjelaskan adanya sumber daya alam dan sumber energi. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ibu akan mulai menjelaskan dari adanya media sumber kehidupan ini ya. Yang pertama, kita melihat bahwa adanya matahari. Matahari adalah sebagai sumber energi kehidupan utama bagi umat manusia. Dari adanya energi matahari ini akhirnya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Contohnya untuk membantu proses fotosintesis pada pohon, pada tumbuhan dan tanaman. Kemudian dari sumber energi panas juga bisa membantu dalam mengeringkan baju atau pakaian rumah tangga seperti itu. Atau juga bisa menjemur kerupuk ya kan biasanya, atau nasi. Lalu yang kedua, di sini juga ada contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga tidak diperbarui seperti yang sudah dikatakan oleh Jordan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu adalah di Pertamina. Di Pertamina itu ada apa? Bensin. Nah, bensin itu hasil dari pengolahan sumber daya alam berupa minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya secara hemat. Lalu yang kedua, adanya sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu dari contohnya laut. Air laut itu kan tidak dapat habis kan, oleh karenanya tetap saja kita harus menggunakan sumber daya alam berupa air itu juga dengan secara pintar atau hemat. Dan yang tadi masih ada yang kelewat bahwa manfaat dari adanya sumber energi matahari itu juga bisa digunakan sebagai panel surya yang dapat mengubah dari perubahan energi panas matahari menjadi energi listrik seperti itu. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai media ini atau ada yang belum jelas misalnya? Yuk. Tidak ada. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu tugas untuk masing-masing individu, yaitu kalian dapat menuliskan dalam LKS 1 ini mengenai perubahan energi matahari yang terjadi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu bisa berupa gambar ya. Jadi kalian bisa menggunakan kreativitas kalian pada LKS 1 ini. Ibu akan mulai membagikan lembaran LKS 1 pada kalian. Nah, dari pembelajaran hari ini sudah hampir berakhir. Maka siapa nih dari kalian yang dapat memberikan satu pesan dari adanya pembelajaran hari ini? Nah, Jordan apa? Hemat listrik. Bagus. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Aku. Ya, Nanda. Hemat air. Nah, jawaban dari teman-teman kalian semua itu sudah benar. Ibu akan lebih meluruskan lagi bahwa adanya pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai umat manusia ini harus bisa benar-benar pintar dalam mengolah sumber daya alam, baik yang tidak dapat diperbarui ataupun tidak dapat diperbarui. Begitu juga dari manfaat adanya sumber energi utama tadi, kita juga bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kita sebagai umat manusia ini tidak boleh sombong ataupun serakah dalam menggunakan sumber energi apapun. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita dapat mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa sampai rumah dengan selamat dan bisa mengerjakan tugas yang belum selesai harus dikerjakan karena dikumpulkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Sekian presentasi video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.